Selamat datang untuk mata kuliah Jaringan Komputer D3 Teknik Telekomunikasi. Topik kita kali ini adalah akan membahas terkait mengenai dasar sebuah perutingan. Kita ulang terlebih dahulu mata kuliah sebelumnya tentang OSI layer. Pada dasarnya ketika berbicara mengenai routing, maka layer yang akan digunakan hanya sebatas layer 1 sampai dengan layer 3. Apa fungsi routing? Routing digunakan untuk menentukan jalur terbaik yang digunakan untuk sebuah network. Istilah lainnya ada yang disebut dengan directly connected, yang langsung terhubung dengan interface. Kemudian ada istilah static routing yang akan ditambahkan oleh seorang administrator. Selain static routing, routing pun juga akan didefinisikan dapat menggunakan dynamic routing, yang artinya proses penambahan routing akan dilakukan oleh router itu sendiri. Berikut merupakan perbedaan antara static routing dengan dynamic routing. Static routing merupakan proses yang diinputkan secara manual. Waktu yang dibutuhkan akan sangat lama karena setiap router akan dikonfigurasi sendiri-sendiri. Must be update if route change, artinya ketika ada penambahan router atau ada pengurangan atau ada pengubahan pengalamatan IP address, maka keseluruhan router akan diupdate. Keuntungannya adalah static routing dia akan memiliki proses yang lebih sedikit, baik itu memori ataupun CPU usage. Sementara untuk dynamic routing merupakan kebalikan antara static routing. Jadi dia akan lebih otomatis ketika ada perubahan update routing. Ini yang sangat menguntungkan di sisi update dynamic routing. Akan tetapi memiliki kelemahan, mempunyai proses CPU usage dan memory usage yang lebih besar, sehingga penggunaan bandwidth pun juga jauh lebih besar. Oleh karena itu, antara kedua jenis routing protokol ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Prinsip routing tabel adalah ada 3 bagian. Jadi yang pertama adalah setiap router akan mempunyai keputusan sendiri-sendiri, karena setiap router akan memiliki, di poin kedua adalah poin dari routing table dari masing-masing tetangganya untuk menentukan nanti keputusan dari masing-masing router itu sendiri. Yang ketiga adalah router akan menentukan informasi antara reverse, return, forward, dan lain sebagainya ketika router sudah mempunyai informasi tabel routing. Nah, ini merupakan ciri skenario dari routing table. Metrik merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk menentukan jalur mana yang akan dipilih. Metrik biasanya akan digunakan untuk menentukan base route-nya. Contoh, misalkan ketika ada sebuah jaringan dengan menggunakan konsep static routing, ada T1, T2, dan di sini T3, maka static routing akan memilih tentu saja ada R1 menuju ke R3 karena jalurnya ini yang lebih pendek dibandingkan dengan R1, R2, R3. Akan tetapi hal ini tidak berlaku ketika berbicara mengenai routing protokol dinamis. Routing protokol dinamis mungkin akan lebih memilih R1 ke R2 dan ke R3 dibandingkan dengan R1 ke R3. Jadi penentuan metrik di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan, misalkan untuk RIP adalah jumlah hop, untuk OSPF adalah dari sisi bandwidth-nya, dari sisi load-nya, dari sisi MTU-nya, dari sisi delay, dan lain sebagainya. Administrative distance merupakan sebuah tingkat kepercayaan yang diberikan oleh
router untuk menentukan routing protokol. Routing protokol yang paling pendek adalah static routing yang paling dipercaya. Static routing mempunyai nilai administrative distance yang paling rendah. Oleh karena itu static routing memiliki tingkat kepercayaan yang paling tinggi. RIP 120, OSPF 110. Ketika ada dua routing protokol RIP dengan OSPF, maka OSPF akan memilih routing protokol akan memilih OSPF sebagai administratif distance yang paling rendah. Berbicara mengenai router, maka router merupakan sebuah gambaran kecil dari sebuah komputer karena router memiliki CPU, memiliki RAM yang sifatnya volatile working storage, artinya RAM akan bekerja ketika adanya listrik. Ketika tidak ada listrik, RAM tidak bisa menyimpan. Jadi RAM ini hanya penyimpanan sementara. Untuk penyimpanan secara dinamis kita menyimpan dengan menggunakan ROM. Kalau untuk konfigurasi di Cisco kita kenal dengan NVRAM dan lain sebagainya. Jadi mirip. Jadi untuk penyimpanan yang lama kita sebut dengan NVRAM. Tapi ini bukan hard disk. Ini hanya memori kecil. Fungsi dari sebuah router, jadi untuk mengkonekkan dari satu router ke router yang lain untuk menentukan base path route-nya. Jadi dia harus bisa berjalan 2 kali 24 jam kali 7 hari, artinya harus 24 jam jalan terus, tidak boleh ada yang mati. Fungsi dari RAM, jadi Dynamic Random Access Memory, ini juga digunakan di PC. Biasanya RAM digunakan untuk menahan sementara running konfigurasi, routing table, ARP cache, dan fast switching cache. Artinya kalau ini di restart atau di shutdown, maka running konfigurasi ini akan mati, tidak akan disimpan. Bagaimana caranya? Konfigurasi running configuration itu disimpan di dalam NVRAM agar kita aman ketika mau menghidupkan lagi atau merestart kembali. Kemudian ada flash. Flash digunakan untuk menyimpan IOS. Jadi IOS di Cisco merupakan sistem operasi image yang bekerja di dalamnya. Ketika kita mau mengupdate sebuah sistem operasi, maka kita menyimpannya di dalam sebuah flash. Tadi ROM adalah untuk menyimpan data sementara. ROM digunakan ketika ada bermasalah, misalkan bermasalah di iOS, RAM bisa kita gunakan untuk membantu untuk memperbaikinya, atau bahkan ketika kita lupa password di Cisco, di ROM pun bisa kita lakukan perbaikan di sana. Jadi ROM sangat permanen untuk bootstrap pertama kali menggunakan ROM. Flash digunakan untuk menyimpan konten atau menyimpan iOS image di sana. NVRAM untuk menyimpan konten, menyimpan startup konfigurasi. Jadi dari running konfigurasi NVRAM akan sebaiknya di-copy ke startup config. RAM sifatnya volatil sementara, hanya untuk menyimpan running config, tabel, dan juga antrian. Berikut merupakan langkah-langkah yang digunakan ketika router sedang mulai aktivitas. Jadi mulai dari ROM, POS, terus ada bootstrap. Dia akan memilih apakah sudah ada iOS-nya, dia akan pilih flash dulu. Ketika flashnya belum ada iOS-nya, maka dia akan bisa menggunakan TFTP server. Kemudian langsung melihat startup konfigurasinya di NVRAM. Jika NVRAM tidak ada, masuk ke TFTP. Kalau RAM juga tidak ada, TFTP server tidak ada, kita masuk ke konsol. Normal startup. Jadi tadi konfigurasi normal tadi seperti tadi, ada POS, ada boot up, ada iOS, ada NVRAM, dan langsung operasional. Show version untuk melihat dari versinya, ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melihat sebuah versi dari sebuah iOS. Maka kita akan mendapatkan informasi, ada show iOS version, ada bootstrap, ada router modelnya apa, memorinya berapa, ada berapa banyak jumlah interface,
jumlah dari NVRAM-nya, flashnya berapa besarnya, dan juga konfigurasi registernya. Terus juga kita akan bisa melihat dengan show IP interface brief akan berapa banyak jumlah interface yang ada di dalam sebuah router. Interface fast Ethernet kita akan bisa melihat untuk mengkonfigurasi perintahnya adalah untuk memberikan pengalamatan IP address 172.16.3.1 spasi 25255.255.0. Kemudian untuk mengaktifkannya tuliskan perintah 01, kemudian link akan naik. Untuk mengecek interface gunakan perintah show interface fast Ethernet 0/0. Show run untuk melihat aktivitas yang sedang berlangsung. Jika interface tidak up, maka akan dicek dengan perintah tadi show IP interface brief. Ketika menggunakan serial, maka yang perlu ditambahkan adalah clock rate. Jadi clock rate dibutuhkan di sisi DCE, di DTE tidak perlu. Show IP interface ini merupakan perintah-perintah yang digunakan. Show control serial ini merupakan untuk melihat seri dari serialnya. Debug IP routing untuk melihat jenis dari routing yang mau digunakan. Jadi ketika ada proses komunikasi satu router melewati router yang lain, debug IP routing akan menentukan bahwa di sini apakah akan menggunakan routing protokol apa, jenis apa, ini akan terlihat. Ada CDP atau Cisco Discovery Protocol, ini pun juga salah satu fungsi dari manajemen di Cisco. Jadi show CDP neighbor, maka akan terlihat bahwa hold time-nya akan terlihat, platformnya apa. Ini merupakan seri dari klien-kliennya, jadi neighbor-nya. Jadi kita bisa tahu jenis tetangga yang digunakan itu adalah jenis routernya apa. Oke. Bisa juga kita disable dengan no CDP run. Static routing. Jadi static routing merupakan static routing harus digunakan dari ISP penyelenggara ke warnet atau ke kantor-kantor. Jadi ini merupakan hal mutlak yang harus kita gunakan untuk static routing. Sementara dari sisi warnet menuju ISP kita menggunakan dengan default route. Default route yang digunakan adalah 0.0.0. Jadi tidak bisa antara dari ISP ke kantor atau warnet ini menggunakan dynamic routing. Ini bisa bermasalah. Ini merupakan contoh konfigurasi static route, IP route, spasi IP-nya, IP network-nya, spasi network-nya, spasi netmask-nya, spasi next hop-nya atau gateway terdekat. Selain menggunakan gateway terdekat juga bisa menggunakan exit interface. Jadi tidak menggunakan ini tapi menggunakan serial 000. So IP route untuk melihat dari kondisi yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah contoh show IP route. Jadi kalau S menandakan bahwa ini adalah static, kalau C dia menandakan bahwa ini adalah connected. Oke. Interface down, jadi kita akan melihat bahwa tidak semua. Nah, ini interface untuk melihat mendelete sebuah static route tinggal memberikan tambahan no IP route. Jadi tidak bisa dia di delete atau diabaikan. Next hop atau exit interface tadi kita sudah bisa menggunakan. Terus ada summarizing static route. Jadi ini merupakan teknik yang terkebalikan dari subnetting. Jadi untuk bisa menghandle pengalamatan 172.16.1.0, 2.0, 3.0, maka kita sumarisasi dengan 0.0. Subnetnya 255.255.252.0. Artinya dengan pengalamatan ini maka network yang ketiga ini bisa terhubung. Default route. Tadi kita sudah cerita bahwa default route merupakan pengalamatan IP yang sifatnya 0.0.0.0. Netmasknya juga sama 0.0.0.0. Baru di sini adalah exit interface atau next hop
gateway yang terdekat. Nah, untuk default gateway akan kelihatan bahwa statiknya akan 00.0. Untuk troubleshootingnya adalah bisa melakukan ping, trace route, show IP interface brief, show CDP neighbor, show running config. Untuk konfigurasi dasar yang harus kita ketahui ada name, ada password, ada interface, routing, banner, save konfigurasi, cek konfigurasi. Hal ini bisa kita lakukan ketika praktikum di pertemuan mendatang. Global konfigurasi, ini awal mula menggunakan router, kita lakukan enable, terus nanti akan pemberian nama hostname, namanya abingdot, maka dia akan berubah. Awalnya router dia berubah menjadi abingdot. Enable secret, jadi pemberian password juga harus dibutuhkan agar membatasi orang yang bisa masuk ke router kita. Jadi telnet pun juga bisa diberikan password. Ini adalah pengalamatan IP, sudah kita lakukan. Clock rate juga sudah tadi dibahas. Message of the day ini hanya penambahan, jadi bahwa warning biasanya sifatnya ucapan selamat datang. Routing, proses yang digunakan bisa menggunakan RIP. Ini contoh peroutingan dengan menggunakan routing dinamis, router RIP. Kalau OSPF berarti tinggal ganti saja di sini router OSPF. Save konfigurasi, tadi saya bilang ketika RAM itu dia bekerjanya di running config, maka untuk mengcopy biar ke NVRAM, copy running config spasi startup config. Artinya dengan perintah ini router akan aman ketika di restart atau di shutdown. Oke, juga ada istilah short term command. Jadi command di Cisco bisa diperpendek juga. Jadi yang harusnya show running config bisa SH, RA cukup. Jadi SH, RA saja, SA, run cukup. Jadi nggak perlu lengkap. Ini show IP route. Ini adalah contoh dari tabel routing. Ini contoh statik. Kalau RS statik, R adalah RIP. Terima kasih.